Shalom, jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, hari Kamis 14 April 2022. Dengan tema Keteladanan Melayani. Bahan bacaan kita terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai ke 5 yang berbunyi demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara sekalian, manapun Anda berada, hari ini tradisi gereja Kristen mengenal sebagai Hari Kamis Putih, yakni saat di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan Paskah yang terakhir bersama-sama dengan muridnya sebelum ia menjalani penderitaan hingga saat kematiannya di kayu salib. Inilah momen di mana Yesus mengangkat roti dan anggur sebagaimana yang kita peringati di dalam perjamuan kudus. Peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya ialah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan kisah ini di dalam keseluruhan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya dicatat di dalam Injil Yohanes yang kita baca. Sebelum perjamuan itu, Yesus sebagai seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Dan perbuatan ini bukanlah sebuah hal yang biasa di dalam masyarakat Yahudi. Peristiwa pembasuhan kaki umumnya dilakukan oleh seorang hamba atau budak kepada tuannya. Kita tentu mengerti kondisi jalan pada waktu itu yang berdebu dan berpasir di Timur Tengah mengakibatkan kaki menjadi kotor. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam rumah perlu terlebih dahulu dibersihkan kakinya. Dan hal itu adalah menjadi tanggung jawab seorang budak. Namun menarik sekali justru di dalam perikop ini Yesus yang adalah guru justru membasuh kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan perbuatan yang hina itu? Hal ini menunjukkan betapa Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Sehingga ia rela melakukan hal yang hina seperti itu. Melalui peristiwa pembasuhan kaki ini, Yesus hendak mengajarkan pada muridnya bahwa meskipun ia adalah seorang guru yang notabene memiliki posisi yang lebih tinggi daripada muridnya, namun ia rela menghamba kepada murid-muridnya. Tentu istilah menjadi pelayan bukan hal yang baru buat kita. Kalau kita berkunjung ke sebuah rumah makan, kita akan menjumpai pelayan. Maka pelayan bertanggung jawab untuk melayani kita sebagai pengunjung. Ataupun ketika kita bekerja sebagai seorang pelayan, maka kita bertanggung jawab untuk melayani para pengunjung. Artinya adalah sebagai seorang pelayan, tidak seharusnya memfokuskan pada dirinya sendiri. Sebaliknya ia harus berfokus kepada orang lain. Demikian pula kita sebagai pelayan Tuhan dipanggil untuk melayani. Bukan hanya melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama kita. Perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagaimana Yesus memberikan keteladanan kepada para murid, demikian pula Yesus menghendaki kita sebagai muridnya untuk melayani satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita sebagai pelayan Kristus, kita belajar untuk tidak hanya memfokuskan diri kita kepada segala hal yang mengenai diri kita, tetapi memfokuskan hidup kita untuk melayani orang lain. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kiranya keteladanan Kristus ini boleh menjadi motivasi kita untuk melayani dan memiliki kerendahan hati bagaimana Yesus teladankan. Amin.